kelak karyaku yang akan balik membiayaiku. Itulah ganjaran akan keyakinanku. Aku bekerja untuk membiayai karyaku. Tak ada yang salah dengan itu. Sekarang gue ngapain ya? Oh sorry, gue stand up ya. Stand up by request. Ini yang gue stand upin, ini adalah yang lu minta via Twitter. Oke? Jadi kalau lu nggak ketawa, gue tempeleng-tempeleng ini lu pada. Gue catet. Gue lagi mikir, ini pasti semua orang udah tahu punchline-nya. Ini pada teriak kayak di musik atau gimana gitu. Kita coba aja ya. Jadi gini, semua orang kalau nonton gue stand up tahu pasti kalau gue selalu ngomongin soal persatuan. udah pada oh nih gue tahu nih kita apa nih. Soalnya ada masa dalam hidup gue pernah diajak Glenn ke sebuah gereja. Lihat, mereka udah ketawa duluan. Ya ini untuk wota-wota ya. Gue stand up apa lu aja? Gak dengerin. Gue pernah diundang Glenn ke sebuah gereja. Bear in mind, ini tuh kisah nyata loh. Kejadian ini bener kisah nyata. Yang lu nggak tahu adalah sebelum gue naik atas panggung untuk ngomong mewakili umat muslim, gue doa sama-sama sama Glenn dan teman-teman yang Kristen. Jadi ini kita dilingkarin, Tuhan Yesus, doakan Panji Tuhan. Gue lagi semoga Panji kau beri kemuliaan Tuhan, dimasukkan ke dalam surgamu. Oh ya. Gue diem, gue amin sama Gamila gue. Terus itu life changing experience karena mereka waktu itu sangat musikal. Gue ngeliat orang memuja tapi dari musik dan keren banget gitu, jadi gue agak deg-degan. Waktu giliran gue maju di atas panggung untuk ngomongin soal persatuan mewakili umat muslim, gue bilang nih, selamat malam semuanya. Terus Glenn nepok punggung gue, dia bilang, Panji, sapa kami dengan cara yang diajarkan oleh agamamu. Tapi kan ini gereja ya, masa gue ngomong assalamualaikum ragu gue di gereja gitu, mau ditendang gue. Tapi Glenn meyakinkan gue dengan tatapan kasih putihnya itu loh. Kasihku gitu-gitu. Akhirnya karena diyakinkan, ya udah gue bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu gereja membalas balik waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di situ gue percaya persatuan antar agama sangat mungkin terjadi di Indonesia. Dan karena ada jawab waalaikumsalam, gue pikir sekalian aja gue bilang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah. Tanggung, coba tahu jawab semua, masuk surga gue. Tapi gue juga seorang ayah dari 2 orang anak. Yang satu namanya Syira, yang satu namanya Dipo. Yang Dipo kelakuannya ini unik banget, nggak tahu dapat dari mana. Bisa beli buku itu, The Galix, itu isinya kelakuannya Dipo. Gue senang ngajak Dipo dan Syira, dua-duanya senang berenang. Dia senang banget berenang. Masalahnya adalah bukan cuma Dipo anak yang senang berenang di Indonesia ini, semua anak senang berenang. Jadi waktu itu gue pernah ngajak anak-anak gue berenang di hotel ada kolam renangnya. Kolam renang anak-anaknya cuma segini, kecil. Isinya seluruh anak SDN 05 Petang, penuh banget. Dan waktu gue masuk airnya, kan anak si Gamila nggak ikut berenang, jadi gue jagain 2 anak. Waktu gue masuk, airnya tuh anget, perasaan gue nggak enak banget. Terus gue ngeliat di pojokan ada anak laki-laki lagi pegangan, terus si kampret dikencing nih pasti nih. Gue langsung ya. Pas gue ngeliat Dipo lagi minum air udah. Sini jangan. Terus ada anak nih, gue lagi Dipo sebelah sini, Syira sebelah sini, gue jadi di tengah-tengah gitu. Terus ini ada anaknya anak kecil tapi hitam gede gitu, gede lah, kayak badannya udah 25 tahun gitu, tapi ini masih 10 tahun kayaknya. Dia berenang gitu, nggak berenang sih karena cetek, dia cuma jalan-jalan gitu. Terus gue ngeliat di pipinya ada tai lalat gede banget, nongol gitu. Terus lewat, terus anak itu balik lagi, terus tai lalatnya di hidung pindah. Kok tai lalatnya pindah di hidung ya? Terus gue lagi mikir, jangan-jangan itu bukan tai lalat ya. Lu tau gak sih kalau misalnya anak-anak suka berenang, upilnya suka keluar-keluar gitu. Pas itu anak balik, upilnya udah gak ada di muka, jadi pasti ada di air. Pas gue nyari anak gue, si Dipo lagi Anak gue pintar yang laki ini, kerjanya bohongin gue mulu. Hampir tiap hari, hobinya dia tuh bohongin bapaknya. Mungkin karena dia tahu bapaknya gak pinter-pinter amat kali. Waktu itu dia sempat mondar mandir. He has the balls to lie absurd lies.
Anak gue lagi mondar-mandir, nggak pakai celana, titiknya kemana-mana gitu, gitu mondar-mandir. Terus hehehe, apa-apaan nih mondar-mandir nggak pakai celana? Terus dia bilang gini, pakai, tapi nggak kelihatan. Anak gue nih, si Dipo, adalah anak yang jujur, karena dididik untuk jujur. Dia ngomong apapun yang dirasakan, tapi kan kadang-kadang jadi bahaya ya, karena lu takut dia ngomong sesuatu tapi secara etis salah gitu. Gue itu pernah ke kebun binatang, ada orang kate, gue takut tiba-tiba dia ngomong, ayah itu orang pendek banget. Gue takut dia ngomong gitu karena dia udah mulai jalanin dekat-dekat sih. Dipo tuh ngeliat orang kate tuh jalan dari belakang, terus bilang, lihat itu ada macan. Enggak ya, itu itu ada gajah. Suatu hari gue ajak dia ke rumah sakit kanker Darmais karena gue punya yayasan Pita Kuning Anak Indonesia. Nah, gue pengen ngajarin dia tentang kegiatan sosial biar dia terbiasa. Tapi gue takut dia ngomong yang enggak. Jadi gue bilang sama Dipo, pokoknya nanti kalau misalnya ketemu sama teman-teman itu banyak yang sakit po. Ada yang kakinya besar, ada yang kepalanya besar. Tapi kamu jangan bilang kamu sakit ya, kakak sakit ya. Nggak usah kayak gitu. Nanti mereka sedih gitu. Ngerti kamu? Ngerti ayah? Yaudah kita berangkat kan. Biar kejaga aja perasaan pasien. Biar dia kamu sakit apa kamu? Biar nggak kayak gitu. Gue asumsikan dia ngerti, dan emang dia ngerti. Jalan nih kita ke rumah sakit, ketemu nih sama pasien-pasien yang ada tumor segala macam dan orang tuanya. Si Dipo datang, sama orang, anaknya Om Panji, iya gitu. Nama aku Dipo, aku sehat. Gue ya, lu mungkin gak percaya, tapi orang tua di situ, lu kebayang gak sih? Tapi gak salah juga Dipo sih ya. Gue udah bilang jangan ngomongin soal sakit orang. Terus dia, nama aku Dipo, tapi aku sehat. Seorang tua, iya bagus ya. Gue ya Allah. Tapi Dipo pinter bahasa Inggris. Gue sibuk nyari bridgingnya ini. Dipo pinter bahasa Inggris. Lebih pintar dari banyak orang di Indonesia yang berbahasa Inggris. Kebanyakan orang di Indonesia bahasa Inggris modal pede doang. Makanya orang bule tuh di Indonesia tuh seneng banget. Karena kalau kita ke Jepang, kita ke Cina, nggak ada yang bisa bahasa Inggris. Orang-orang itu nggak ada yang bisa bahasa Inggris. Nah, orang Indonesia nggak bisa, tapi nggak peduli. Yes, what? You. Orang Indonesia kayak gitu tuh. Gua tahu kenapa ternyata, karena gue pernah ngeliat ada iklan promo gitu. 3,5 minggu PD berbahasa Inggris. Nah, tolong fokusin pada kata PD-nya. Artinya setelah 3,5 minggu, ini orang kampret nggak bisa juga, cuman PD doang aja. Gue curiga diajarin nggak diajarin bahasa Inggris juga, diajarin untuk PD. Semangat, kamu pasti bisa. Salam super, fight. Modalnya yes, no, sama I don't know. I don't know, I don't know. Oh iya, I don't know. Makanya tuh sudah gitu banyak banget orang-orang yang kelakuannya aneh-aneh gitu, penyanyi-penyanyi deh. Mereka suka nyanyi-nyanyi. Gue pernah ngeliat ada orang nyanyi Someone Like You. Ngaco gitu. It's so my nice my someone like you. It's so my nice my. I was nothing but the best of you. Don't believe me, I smell. I remember you say sometimes the last the love and sometimes the hurt is man. Apa itu? Tapi dia pede gila. Bagus suaranya. Nah, yang paling kasihan adalah lagu LOVE di kawinan, di kafe-kafe sering sekali dinistai. Iya bener. Dia nyanyi gitu. L is for the way you look at me. Masih bener. O is for the only one as me. Masih salah. V is very very as the monument. Kata apa as the monument itu? E is even more and even more and even more and love. Apa coba? Gue pernah makan waktu itu. Lu mungkin gua reveal restorannya. Restorannya adalah Kentucky Fried Chicken. Kan selalu ada tempat makan di dalam, ada tempat makan di luar untuk orang ngerokok. Gue duduk di luar nih, lagi duduk santai. Ada orang bawa nampan, cewek berdua, kita mau makan di inside atau mau makan di outside? Gitu. Ngomong aja kali, makan dalam makan di luar, makan di inside makan di outside. So itu ngajak gua ngomong, excuse me katanya, ini chair dipakai or not gitu.
Terus karena gue sebel, gue pura-pura, I'm sorry, I didn't understand, I'm Singaporean. Did you mean is this chair taken or not? Saya bilang, I did now. Masih ketawa juga ternyata. Tapi bener deh, ke Shanghai coba. Beberapa udah mulai. Di Shanghai, orang nggak bisa bahasa Inggris. Sampai orang di hotelnya aja nggak bisa bahasa Inggris. Di hotel loh, asumsinya kan hotel isinya orang asing, ketemu sama orang asing mulu, nggak bisa bahasa Inggris. Gua ke Shanghai untuk sebuah pekerjaan. Terus koper gue tuh dibungkus pakai tali plastik, jadi gue mau minjem gunting untuk, karena nggak bisa disobek gitu. Gue telepon resepsionis, excuse me, can I borrow a pair of scissors? Seorangnya bilang, hah? Can I borrow a pair of scissors? Hah? You know something to cut paper with? Hah? Okay. Terus gue kan lagi buka laptop, terus ada sinyal. Terus gue pengen pakai tapi takut bayar, jadi gue tanya, I see there's an internet signal in my room. How much do I have to pay for it? Fee. How much is the fee? Fee. And how much is the fee? Saya bilang, it's free. Oh, free maksudnya. Si kampret cadel. Terus gue online, gue pakai. Dan ternyata bener, YouTube diblokir, Google diblokir, Twitter diblokir, Facebook diblokir, YouPorn, RedTube agak terbuka. Anak-anak kota nggak tahu porn-porn itu, udah mengkonsumsi porn yang berbeda. Suka begadang, tapi Kaskus masih dibuka, keren. Orang-orang Indonesia yang ada di Cina, Tiongkok sebutnya sekarang ya, itu nyari tahu tentang Indonesia dari Kaskus. So gue begadang sampai jam 4. Gue tidur, gue bangun jam 10 kurang seperempat. Itu artinya 15 menit lagi, breakfast hotel udah habis. Gue turun, habis makanan, tinggal ada bacon sama sosis. Nah gue kan muslim ya, gue takut ini babi. Jadi gue tanya, excuse me, is this pork? Yang gue ajak ngomong bilang, hah? Orang semalam nih. Begini muka lo. Terus gue ingat, gue pernah belajar bahasa Mandarin, cuman sedikit. Salah satunya adalah wo yao ce chao fan, artinya saya mau makan nasi goreng. Gue ngomongin wo yao ce chao fan, sudah diem. Wo yao ce chao fan, terus dia diem lagi. Terus gue baru ingat, bahasa Mandarin itu beda nada, itu beda arti. Jadi kalau lo ngomong ta sama beda. Tapi kan gue nggak tahu nadanya, gue lempar sembarangan aja. Wo yao ce chao fan. Diam dia. Gue bilang, wo yao ce chao fan. Masih diam juga, sampai nyanyi gue, wo yao ce chao fan, wo yao ce chao fan. Si kampret masih diam. Akhirnya gue ambil tuh sosis, gue bilang, ya Allah, setidaknya hamba udah berusaha. Gue makan itu sosis, dia ngomong, you like pork, ah? Kampret. Kenapa lu nggak ngomong dari tadi? Goblok nggak tuh orang? Goblok. Tapi orang goblok di Indonesia banyak. Kita mesti bedain orang bodoh dan orang goblok. Bodoh adalah hal-hal sehari-hari yang bodoh bisa diselamatkan oleh pendidikan. Goblok adalah hal-hal sehari-hari yang dilakukan oleh orang-orang berpendidikan kayak kita juga. Goblok tuh insidental aja. Profesor juga kadang-kadang suka goblok gitu. Nah yang goblok-goblok ini mesti musnah. Terutama goblok-goblok di Twitter yang suka nanya, gue udah bilang nih acaranya jam 3, di retweet sama dia, jam berapa kak? Jam 3. Goblok. Kita semua pernah melakukan hal-hal goblok. Goblok tuh kayak misalkan kita buang ingus, terus dilihat dulu ingusnya baru dibuang. Lah udah pasti ingus lah. Suka gitu gak? Oh ingus gitu. Ya pasti ingus lah. Lu ngarepin apa? Emas. Emas nih. Untung gua lihat dulu. Orang goblok tuh ya bisa lo temukan di Google. Coba Google pencurian ATM yang gagal. Isinya orang-orang goblok semua. Goblok semuanya. Ada satu kejadian. Jadi ini orang masuk ke gerai ATM, tau kan yang ATM-nya ada banyak gitu. Terus dia gunting kabel CCTV biar nggak ada yang ngerekam. Tapi tetap ketangkap walaupun CCTV-nya mati. Kenapa? Karena satpam di depan dengar bunyi bising itu, seperti besi dipukul pakai besi, toeng toeng toeng. Ternyata si maling habis
gunting kabel CCTV, membongkar brangasnya dengan dipukul pakai martil. Teng. Emang kalau digunting suaranya nggak keluar, ya keluar lah. Orangnya datang, Mas lagi ngapain? Lah, kok tahu? Saya lagi bongkar. Ada lagi kejadian di Makassar. Ada orang dia ngikat rantai di mesin ATM-nya, diikat ke mobilnya, terus dibung gitu. Keren ya, kayak di film-film. Ada denger beep. Satpamnya datang, ngeliat temboknya jebol, beberapa meter dari situ ada ATM tergeletak. Ternyata ikatannya lepas. Kurang goblok apa itu? Tuh maling sepatunya masih pakai prepetan kayaknya. Ada lagi yang paling goblok. Kejadian di Bogor, nggak jauh dari ibu kota yang cerdas ini. Ini ada maling nih. Dia berhasil ngelepas ATM-nya dari tembok, berhasil bawa ATM-nya ke dalam mobil, berhasil bawa ATM-nya ke dalam rumah bahkan. Terus di rumah, dia panik itu banting-banting piring apa segala macam. Terus karena dia tinggal di gang, jarak antar rumah dekat, tetangga pada keluar tuh berisik apaan sih, pas ngeliat, ih ada mesin ATM, telepon polisi datang, dia ditangkap. Pertanyaannya, ini orang udah berhasil loh bawa mesin ATM dari situ ke dalam rumah. Kenapa di rumah dia panik dan banting-banting barang? Karena ternyata ATM yang dia curi adalah ATM non tunai. Terima kasih semuanya, selamat sore, thank you. Aduh, gini tuh rasanya bikin stand up by request. Masih ketawa juga ternyata ya. Harusnya Shanghai gue taruh paling belakang ya. Tapi gue bosan harus Shanghai di belakang. Oke, terima kasih semuanya sudah datang. Bentar lagi kita acaranya selesai. Gue ada pesan terakhir. Kan ini kan kita kan wcdnshop.com. The whole idea of me doing this and standing here is trying to prove you. Berusaha untuk bilang sama lu bisa hidup dari karya. You just have to know how, and it's easy when you know how.